Kesaksian Azan Romer bongkar telicikan Ferdi Sambo, sempat dipasangi alat perekam BAP di skenario. Itu sudah lama mau masuk ke dalam. Tidak beberapa lama Pak FS masuk ke dalam. Terus apa yang dilakukan oleh FS? Siap, Bapak mau ikut saya? Apa? Mengikut. Mengikut? Siap. Mengikut pastinya di mana? Seperti ini. Memang kamu berada di mana? Saya berada di depan pintu, Pak. Di depan pintu mana? Pintu kamar. Pintu kamar siapa? Pintu kamar ibu. Pintu kamar ibu. Terus disikut bagaimana? Sudah seperti. Bisa kamu contohkan, praktekkan, peragakan di sini. Nah, kamu jadi caranya dulu. Kamu jadi dia jadi FS. Nah, dia jadi FS. Bagaimana caranya itu? Mukanya begitu. Coba peragakan situasi ya, mungkin kan saudara kan di dalam ini antar korban, lalu si Ricky sama Kuat itu di mana? Sama teman-teman saudara ini. Ya. Jaraknya agak segini yang mulia, agak jauh. Nah, tapi jarak untuk Bang Riki sama Om Kuat seperti ini. Yang mulia. Seperti ini. Si korban di mana korban? Korban di sebelah sana yang mulia, dekat tangga. Jadi setelah Om Kuat ini ada tangga, terus korban. Tangga lalu korban. Jadi Si Om Kuat dekat tangga, tapi agak jauh yang mulia. Agak Di jauh. depan kolam ikan yang di dalam rumah. Lalu si Ini Bang Riki dari dapur. Saya dari dapur, saya datang dari sini yang mulia. Saya datang, saya ketemu Bang Riki yang mulia. Saya tanya ada apa, tapi nggak dijawab. Saya ngeliat Om Kuat, terus saya ngeliat jenazah di situ yang mulia. Melihat almarhum di situ tergeletak, terus saya maju ke sini. Saya awalnya bertanya pada Richard, model seperti ini ada apa, Cat? Tapi karena mungkin saya juga takut, Pak, jadi saya langsung berubah haluan seperti ini, Pak. Jadi saya bisa melihat semua orang ini, Pak, karena saya belum tahu di dalam ini terjadi apa. Ini adalah sebagai keterangan sekunder yang mungkin tidak langsung, tapi paling tidak saksi yang dihadirkan ini adalah saksi yang mengetahui adanya suatu peristiwa atau dinamika di dalam suatu rumah FS kan itu. Jadi bukannya yang keempat kemarin ya, tapi adalah suatu yang ring kedua ya. Sehingga diharapkan dari kesaksian 4 orang ini bisa menambah keyakinan hakim bahwa saksi-saksi yang dihadirkan itu mempunyai nilai lebih terhadap saksi-saksi yang tadi. Artinya apa? Relevansi saksi yang disampaikan oleh penuntut umum atas dakwaan suatu pembunuhan itu sudah diketahui sejak awal kan tuh. Sehingga saksi-saksi baik sopir, ajudan yang mungkin dia tidak tahu, tapi gelagat ya, kita bicara gelagat, bicara suatu situasi adanya akan terjadi suatu perbuatan itu sebagai penegak hukum mungkin paham, oh ini ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak seperti biasanya. Kesaksian Azan Romer bongkar telicikan Ferdi Sambo, sempat dipasangi alat perekam BAP di skenario. Suara.com, Azan Romer, ex-ajudan Ferdi Sambo memberi sejumlah kesaksian penting saat menghadiri sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua digelar pada hari Senin 31 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sosok polisi berpangkat brigadir tersebut bahkan berani mengungkap sekelumit kecurangan Sambo dan membuat skenario menutupi pembunuhan Yosua terutama terkait pembuatan draft BAP. Romer juga sempat mengaku dirinya sempat menodongkan pistol ke Sambo yang merupakan atasannya sendiri usai sosok ex-Kadif Propam tersebut menghabisi nyawa Yosua. Berikut deretan kesaksian Azan Romer memberikan fakta-fakta tersembunyi di balik pembunuhan Yosua. Azan Romer merupakan salah satu dari beberapa ajudan setia Ferdi Sambo yang ada di TKP di Rumah Duren 3 saat terjadinya insiden pembunuhan Brigadir Joshua. Romer membeberkan bahwa dirinya sempat mendengar suara tembakan pistol dari rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Saat terjadinya pembunuhan, sontak Romer bergegas
mendekati sumber suara hingga menemukan Yosua terbaring berdarah di samping Sambo. Lantaran kaget, Romer langsung menodong pistol ke arah Sambo dan memintanya untuk mengangkat tangan. "Bapak keluar, saya kaget langsung angkat tangan arahkan ke dia, ke FS. Bapak angkat tangan," ujar Romer di hadapan majelis hakim. Romer juga mengaku ketakutan saat dirinya dimintai keterangan terkait apa yang diketahuinya soal kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Saat pembuatan BAP, dia menyebut ada alat perekam raser yang ditempelkan di badannya. Pengakuan tersebut terungkap saat pengacara Baradae Roni Talapesi menanyakan keberadaan alat perekam saat pembuatan BAP. Setelah itu yang periksa itu berbicara, "Kamu bawa alat perekam ya?" tanya Roni Talapesi. Hasan Romer kemudian menjawab dengan menirukan pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik dimintai keterangan. "Siap tidak? Apa itu yang merah di badan kamu seperti laser terus dimatikan lampunya sama bapak itu langsung dicabut?" jawab Romer. Roni juga bertanya soal kondisi perasaan Romer saat penyidikan pembunuhan Brigadir J. "Yang saya mau tanyakan, apa yang membuat saksi takut dan merasa terancam? Sudah mengikuti skenario tembak-menembak?" tanya Roni. Romer tak mampu menutupi rasa takutnya dan merasa terancam kala itu. "Siap takut, siap terancam," jawab Romer. Berani menyebut draft BAP setelah di skenario. Romer bahkan belak-belakan menyebut bahwa ada campur tangan skenario dalam pembuatan draft BAP. Ia membeberkan bahwa pertanyaan terhadap jawaban yang dimuat dalam BAP tersebut sudah tempoh hari disiapkan. Romer kala itu menempuh proses BAP di Polres Jakarta Selatan. Saat saudara di BAP sama siapa? Tanya jaksa penuntut umum di pengadilan. Polres Jakarta Selatan timpal Romer. "Jadi seputar pertanyaan itu sudah ada, kurang lebih seperti itu Pak," lanjutnya lagi. Romer juga mendapat desakan untuk menandatangani draft BAP tersebut meski disebutkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan realita, seperti tentang suara tembakan. "Jadi kayak kami tidak mendengar suara tembakan," terang Romer. "Kami disuruh tanda tangan," pungkas Hasan Romer.